Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sela Wulandari NIM 13. Di sini saya akan menjelaskan mengenai radiasi benda hitam. Berikut penjelasannya. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita dengarkan penjelasan berikut ini. Adakah yang tahu mengapa saat baju berwarna hitam dan baju berwarna putih ketika dijemur di bawah terik matahari, maka baju berwarna hitam akan lebih cepat kering. Sebaliknya, baju yang berwarna putih akan lebih lama keringnya. Nah, adakah yang tahu? Hal tersebut dikarenakan salah satu warna benda yang dapat memancarkan radiasi adalah benda berwarna hitam. Benda berwarna hitam memang memiliki kemampuan lebih dalam menyerap cahaya. Nah, itu sebabnya mengapa baju berwarna hitam lebih cepat kering dibandingkan baju berwarna putih. Radiasi benda hitam. Sebelum kita memasuki penjelasan mengenai radiasi benda hitam, kita terlebih dahulu harus mengetahui pengertian dari benda hitam itu sendiri. Apa sih benda hitam itu? Apakah semua benda yang berwarna hitam dapat dikatakan sebagai benda hitam? Atau bahkan benda berwarna putih pun bisa disebut sebagai benda hitam. Nah, pengertian dari benda hitam itu sendiri adalah benda hitam merupakan sebutan untuk benda yang menyerap seluruh radiasi termal yang diterima dengan tidak memantulkan cahaya dan tidak memungkinkan cahaya apapun untuk melewati atau keluar dari sisi manapun. Jadi, secara sederhana, benda hitam merupakan benda yang menyerap dan memancarkan radiasi dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian radiasi benda hitam. Tadinya kan kita sudah membahas mengenai benda hitam itu sendiri yang dimaksud apa. Nah, sekarang kita akan masuk ke penjelasan berikutnya, yaitu pengertian radiasi benda hitam. Nah, yang dimaksud dengan radiasi benda hitam itu sendiri adalah sebuah radiasi elektromagnetik termal yang terjadi di dalam atau di sekitar benda dalam keadaan setimbang termodinamika dengan lingkungannya atau saat ada proses pelepasan dari benda hitam tersebut. Istilah yang lebih mudah kita pahami, radiasi benda hitam ini adalah ketika benda tersebut menyerap dan menahan cahaya, kemudian memancarkan radiasi ke sekitarnya sehingga kita bisa merasakan melalui suhu ataupun perubahan ke warna-warna tertentu. Tidak ada benda yang benar-benar ideal sebagai benda hitam, tetapi ada beberapa benda yang berperilaku layaknya benda hitam. Contohnya, pada pembakaran kompor listrik, ketika menaikkan suhu kompor dari suhu rendah ke suhu tinggi, dapat teramati bahwa kompor tersebut menghasilkan radiasi benda hitam dan terjadi perubahan dari hitam menjadi merah membara. Selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai benda hitam. Nah, sudah terlihat di layar. Anggap saja itu sebuah box. Nah, box itu tadi di dalamnya dicat warna putih dan di salah satu sisinya diberi rongga kecil. Lalu box tersebut ditutup dan diletakkan di tempat yang terang. Nah, lalu ketika kita melihat lubang tersebut, mengapa lubang tersebut berwarna hitam sedangkan di dalam kotak tersebut itu warnanya putih? Nah, ketika terdapat cahaya yang masuk, cahaya yang masuk seperti ini, radiasi dari cahaya tersebut akan dipantulkan berulang-ulang. Nah, seperti ini, dipantulkan berulang-ulang ke dinding-dinding yang ada di dalam kotak tersebut ya. Setelah pemantulan ini dapat dikatakan tidak ada lagi radiasi yang tersisa. Semua radiasi telah diserap di dalam kotak. Nah, akibat pemantulan berkali-kali ini, maka cahaya tersebut tidak ada yang keluar lagi. Nah, jadi setelah cahaya yang masuk, itu tidak ada kemungkinan cahaya tersebut dapat keluar lagi. Itu tidak mungkin.
Nah, dengan kata lain, lubang ini telah berfungsi menyerap semua radiasi yang datang padanya. Benda hitam akan menyerap cahaya yang suhunya lebih rendah daripada suhu di sekitarnya dan memancarkan cahaya yang suhunya lebih tinggi daripada suhu di sekitarnya. Nah, oleh sebab itulah saat kita melihat rongga tadi menjadi warna hitam, padahal di dalamnya kan berwarna putih. Jadi dapat kita ketahui bahwa lubang ini, lubang tempat masuknya cahaya ini, itu dapat kita simpulkan sebagai benda hitam yang ideal. Nah, lanjut ke pembahasan selanjutnya. Di sini kita akan membahas tentang emisivitas. Tentunya kita sudah tidak asing lagi ya mengenai emisivitas itu sendiri apa. Karena ketika kita membahas radiasi benda hitam, tentunya kita juga akan membahas mengenai emisivitas. Nah, apa sih yang dimaksud dengan emisivitas? Emisivitas sendiri merupakan ukuran dari kemampuan suatu benda untuk meradiasikan energi yang diserapnya. Nah, nilai emisivitas sendiri itu berkisar dari 0 sampai 1, bergantung pada karakteristik benda tersebut. Misalkan, benda yang berwarna hitam memiliki emisivitas sama dengan 1. Nah, sedangkan benda yang berwarna putih atau benda yang berwarna mengkilat memiliki emisivitas sama dengan 0. Pada umumnya, semakin kasar dan hitam benda tersebut, emisivitasnya itu mendekati 1. Semakin reflektif suatu benda, maka benda tersebut memiliki emisivitas mendekati 0. Seperti perak yang disemir dengan sangat baik memiliki emisivitas 0,02. Kemampuan benda memancarkan energi sama dengan kemampuan benda menyerap energi. Jadi, benda hitam memiliki kemampuan meradiasikan dan menyerap sangat baik. Sebaliknya, benda yang berwarna putih atau benda yang berwarna mengkilat memiliki kemampuan meradiasikan dan menyerap yang sangat buruk. Benda yang memiliki emisivitas sama dengan 1 disebut benda hitam sempurna. Radiasi yang dihasilkan benda hitam sempurna ini yang disebut sebagai radiasi benda hitam. Nah, benda yang memiliki emisivitas sama dengan 1, artinya benda tersebut menyerap semua energi yang diterima dan tidak ada energi yang keluar. Jadi benda yang memiliki emisivitas 1 tidak sama halnya tidak ada energi yang keluar. Berbeda halnya dengan benda putih yang memiliki nilai emisivitas sama dengan 0. Artinya, benda putih tersebut memantulkan semua energi radiasi. Ini dipantulkan semua energinya, tidak ada energi yang masuk. Jadi ketika ada energi yang masuk, langsung dipantulkan. Jadi seperti itu. Membahas mengenai hukum Stefan Boltzmann. Pada tahun 1859, Gustav Kirchhoff membuktikan suatu teorema ketika ia menunjukkan argumen berdasarkan termodinamika, bahwa setiap benda dalam keadaan termal dengan radiasi daya yang dipancarkan adalah sebanding dengan daya yang diserapnya. Hukum Stefan Boltzmann yang dikemukakan oleh Joseph Stefan dan Louis Boltzmann menyatakan bahwa jumlah energi yang dipancarkan per waktu dari satuan luas permukaan benda hitam ideal akan sebanding dengan kekuatan keempat suhu absolut benda hitam tersebut. Diketahui rumusnya sebagai berikut. I sama dengan P per A sama dengan E kali sigma kali T pangkat 4. Dengan P sama dengan E kali sigma kali A kali T pangkat 4. Di mana P di sini adalah daya radiasi, satuannya watt atau joule per sekon, A adalah luas permukaan, satuannya meter kuadrat, E adalah emisivitas, T adalah suhu dengan satuan Kelvin, lalu sigma sendiri adalah konstanta Stefan Boltzmann sebesar 5,67 dikali 10 pangkat
min 8 watt per meter kuadrat K pangkat 4. Nah, di sini selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum pergeseran Wien. Wien menjelaskan bahwa panjang gelombang pada intensitas maksimum akan bergeser ke panjang gelombang yang lebih pendek atau ke frekuensi yang lebih tinggi apabila suhunya meningkat. Misalnya, pada batang besi yang terus dipanaskan hingga suhu yang sangat tinggi, awalnya batang besi berwarna kemerahan. Karena suhunya terus naik, warna batang besi tersebut menjadi kuning kemerahan dan akhirnya memijar. Panjang gelombang cahaya merah lebih besar daripada panjang gelombang cahaya kuning. Sama artinya dengan frekuensi gelombang cahaya merah lebih rendah daripada frekuensi gelombang cahaya kuning. Perubahan warna pada benda menunjukkan perubahan intensitas radiasi benda. Ketika suhu benda berubah, maka intensitas benda akan ikut berubah atau terjadi pergeseran. Pergeseran ini dapat digunakan untuk memperkirakan suhu benda atau bisa disebut dengan pergeseran Wien. Nah, dari grafik tersebut ya kita dapat melihat bahwa saat intensitas radiasi benda hitam terhadap panjang gelombang pada suhu yang berbeda, dapat dilihat bahwa ketika suhu benda hitam meningkat, semakin meningkat suhunya, maka panjang gelombang untuk intensitas maksimum bergeser ke nilai panjang gelombang yang lebih pendek. Nah, ini dapat dilihat saat suhunya 3000 Kelvin, panjang gelombangnya itu sekitar 1,2. Lalu ketika 4000 Kelvin, panjang gelombangnya kurang lebih 0,9. Dan selanjutnya seperti itu, semakin tinggi temperatur atau suhu, maka panjang gelombangnya akan semakin kecil. Jadi antara panjang gelombang dan suhu itu berbanding terbalik. Berdasarkan percobaan Wien dapat diperoleh persamaan berikut. Lambda maksimum dikali T sama dengan C, di mana C sama dengan tetapan pergeseran Wien sebesar 2,9 kali 10 pangkat min 3 meter Kelvin, dan T adalah suhu dengan satuan Kelvin, dan lambda sendiri adalah panjang gelombang untuk intensitas maksimum dengan satuan meter. Selanjutnya, kita akan membahas hipotesa Planck. Hipotesa Planck menunjukkan pada awal abad 19, ilmuwan bernama Max Planck berhasil mengemukakan teori tentang radiasi benda hitam. Ia berpendapat bahwa gelombang elektromagnetik yang dipancarkan benda hitam berperilaku seperti osilator dalam rongga. Getaran yang timbul dari osilator tersebut kemudian diserap oleh atom dan dipancarkan kembali. Lalu, Planck menyimpulkan bahwa energi yang dipancarkan dan diserap tidaklah kontinu, melainkan dalam bentuk paket-paket energi yang disebut dengan kuanta. Nah, hukum Planck tersebut kemudian dikenal dengan hukum radiasi benda hitam Planck. Hukum ini secara matematis dirumuskan E sama dengan N kali H kali V. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai contoh radiasi benda hitam. Yang pertama yaitu penggunaan pakaian berwarna hitam. Baju warna hitam atau gelap merupakan penyerap dan pemancar panas yang baik, sehingga ketika kita memakai pakaian hitam di siang hari akan terasa lebih panas dan pada malam hari terasa lebih hangat. Sedangkan baju warna putih merupakan penyerap dan pemancar panas yang buruk sehingga nyaman di siang hari
daripada malam hari. Selanjutnya, efek rumah kaca. Penerapan dari sifat radiasi benda hitam dari efek rumah kaca adalah gejala dari fisika kuantum. Radiasi sinar matahari yang masuk ke bumi berupa sinar UV dengan panjang gelombang pendek, sebagian akan dipantulkan kembali dan diserap oleh gas-gas di atmosfer yang disebut efek rumah kaca. Nah, selanjutnya kita akan bahas soal yang pertama, permukaan benda pada suhu 37 derajat Celcius meradiasikan gelombang elektromagnetik. Jika nilai konstanta Wien sama dengan 2,9 kali 10 pangkat min 3 meter Kelvin, maka tentukan panjang gelombang maksimum. Diketahui, T sama dengan 37 derajat Celcius, kita jadikan Kelvin, maka ditambah 273 Kelvin sama dengan 310 Kelvin. C sama dengan 2,9 kali 10 pangkat min 3 meter Kelvin, lalu ditanya lambda maksimum. Jawab, lambda maksimum sama dengan C per T. Lalu dapat kita masukkan C-nya 2,9 kali 10 pangkat min 3 dan T-nya 310. Sama dengan hasilnya 9,35 kali 10 pangkat min 6 meter. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.